Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini kabarnya sehat walafiat dan tetap semangat. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sophie dalam pembelajaran online. Anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran normal kembali akan segera dimulai. Kita berdoa kepada Allah, semoga bulan ini juga akhir bulan kita bisa pembelajaran tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, terdapat 2 muatan, yaitu muatan PPKN dan muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di akhir pembelajaran adalah setelah membaca teks suatu bacaan, kalian mampu menemukan ide pokok bacaan. Yang kedua, kalian mampu menyusun kesimpulan dari ide pokok yang kalian temukan pada bacaan. Yang ketiga, setelah membaca teks dengan seksama, kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila. Yang keempat, setelah membaca teks bacaan dengan seksama, kalian mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pada materi yang pertama, mata pelajaran PPKN. Kita akan mempelajari tentang sila kelima. Siapa yang masih ingat apa lambang sila kelima Pancasila? Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Bunyi Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Anak-anak sekalian, keadilan sosial memiliki arti pemerataan dan persamaan. Artinya setiap manusia itu sama, harus diperlakukan secara sama, tidak dibeda-bedakan. Baiklah anak-anakku sekalian, sikap yang harus kalian kembangkan atau kita kembangkan sebagai bangsa Indonesia yang baik adalah yang pertama, tanggung jawab. Jadi dalam sila kelima ini, sikap yang harus dikembangkan adalah yang pertama, tanggung jawab. Ibu yakin kalian mempunyai tanggung jawab yang besar, tanggung jawab ya, untuk tanggung jawab yang besar untuk kesuksesan kalian menjadi anak-anak yang berhasil kelak. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, kerjasama. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita ketahui dan kita laksanakan adalah yang pertama. Diulangi ya, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil terhadap orang lain. Artinya kita tidak membedakan
memilih-milih berteman, kaya, miskin, tinggi, pendek, hitam, putih. Jadi kita harus adil. Yang kedua, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Artinya, misalkan kalian diberi uang jajan oleh mama 50.000 sehari, tapi bukan berarti 50.000 itu dihabiskan dalam satu hari. Kalian harus hemat, tidak boleh boros, ya. Yang ketiga, suka bekerja keras. Artinya kalian belajar dengan giat. Jangan patah semangat, harus bekerja keras untuk masa depan kalian kelak. Yang keempat, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Contoh, misalkan ada teman kalian yang jatuh dari sepeda, kalian tolong. Atau melihat ada seorang ibu mau menyeberang jalan, sudah renta, udah tua renta, kalian tolong untuk menyeberangkan tanpa pamrih. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Kalian tidak boleh sirik, kalian harus sportif. Artinya kalau melihat hasil karya orang lain baik, kalian puji. Misalkan atau dalam perlombaan kalian bertanding, kalah harus sportif mengucapkan selamat kepada lawan yang sudah mengalahkan kita. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Artinya perbuatan kita jangan sampai merugikan orang lain. Yang ketujuh, menghormati hak orang lain. Jadi kalau hak orang lain tidak boleh kita ambil. Orang lain jangan kita rugikan. Misalkan ada bantuan untuk si A nya nggak ada, kalian dititipkan, tapi titipannya tidak kalian sampaikan. Berarti kalian itu tidak menghormati hak orang lain. Kalian menyalahgunakan. Ya, oke, diulangi ya. Pada sikap yang harus kita lakukan dalam sila kelima Pancasila, yang pertama adalah, siapa yang masih ingat? Bersikap adil terhadap orang lain. Yang kedua, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, menghormati hak orang lain. Paham anak-anak? Nah, dari nilai-nilai sila kelima tadi harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke materi bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu cara menentukan simpulan paragraf melalui jawaban dari ide pokok. Jadi kalian harus menemukan ide pokoknya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian baru bisa menentukan simpulannya atau kesimpulannya. Contoh, tolong perhatikan, dengarkan baik-baik contoh teks yang akan Ibu bacakan ini. Contoh, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada dalam tubuh. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ulangi teks bacaannya ya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan.
Nah, ide pokok di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Ide pokok tersebut dapat dibuat pertanyaan untuk kita membuat kesimpulan. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, jawabannya nanti itu adalah bisa menjadi sebuah kesimpulan. Jadi, kita dapat memperoleh kalimat kesimpulan itu dengan menjawab pertanyaan tadi. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Jawabannya, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Ibu ulangi ya. Jawabannya, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentuk tulang, perkembangan otak, dan saraf. Jadi, itulah yang dijadikan kesimpulan. Bagaimana anak-anak? Paham? Semoga kalian paham. Dalam pembelajaran ini, semoga kalian tetap semangat dan kalian bisa mengulang pembelajaran online kita hari ini untuk memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.